Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi kelas 11 OTKP yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Mungkin di antara kalian pada hari ini ada yang kebanjiran karena semalam adalah hujan deras. Oleh sebab itu, Ibu selalu berharap ke kalian jaga kesehatan, meskipun dalam keadaan apapun, tetap jaga protokoler dan jangan lupa nanti absen PJJ, ya. Jangan lupa absen PJJ dan tetap semangat. Pada hari ini kita masih tetap belajar mengenai perencanaan karir pegawai, ya. Seperti pertemuan kemarin, pertemuan kita pada minggu yang lalu, yaitu pertemuan ketiga, kita sudah bahas mengenai prinsip-prinsip perencanaan karir pegawai yang terdiri dari yang pertama adalah definisi perencanaan karir, kemudian langkah-langkah perencanaan karir, manfaat perencanaan karir, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, ruang lingkup perencanaan karir, tahapan perjalanan karir, dan metode perencanaan karir. Semoga kalian masih ingat apa-apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan ketiga yang lalu. Pada hari ini kita akan lanjutkan mengenai pengembangan karir pegawai. Kalau perencanaan sudah, kemudian yang kedua akan kita lihat adalah pengembangan karir pegawai. Nah, pada pengembangan karir pegawai ini kita akan bahas mengenai yang pertama pengertian pengembangan karir. Yang kedua, tahapan pengembangan karir. Yang ketiga, kegiatan pengembangan karir. Yang keempat, bentuk-bentuk pengembangan karir. Yang kelima, tanggung jawab pengembang karir. Dan terakhir adalah keenam, manajemen pengembangan karir. Kita akan lihat yang pertama, pengertian pengembangan karir. Kalau kemarin karir pekerjaan yang digeluti oleh seseorang, ya, itu namanya karir. Sekarang kita akan lihat pengertian pengembangan karir yang pertama menurut Nawawi. Dikatakan di situ, pengembangan karir dapat diartikan sebagai perubahan terhadap sikap-sikap serta motivasi terhadap diri seseorang. Perubahan terhadap sikap-sikap. Jadi di dalam pengembangan karir, sikap-sikap orang di dalam bekerja harus berubah. Berubah kemana? Namanya pengembangan. Harus berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian serta motivasi. Orang harus termotivasi. Motivasinya harus bagaimana? Motivasinya juga harus lebih baik. Dapat dikatakan berkembang, itu ya harus berubah menjadi lebih baik. Yang B, pengembangan karir adalah suatu usaha yang difokuskan pada peningkatan dan penambahan pengetahuan seseorang yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan. Pengembangan karir adalah suatu usaha. Jadi tidak serta-merta. Jadi pengembangan karir ini berproses dari waktu ke waktu, tidak langsung. Yang difokuskan pada peningkatan dan penambahan pengetahuan. Pengetahuannya di dalam pengembangan karir ini harus bertambah, ya. Harus lebih baik. Jadi pengetahuan, kalau namanya karir, pengetahuan tentang pekerjaan, kompetensinya harus bertambah lebih baik, berkelanjutan, dikembangkan terus-menerus.
pengetahuan tentang sikapnya juga, motivasinya juga. Jadi tadi pengetahuan seseorang itu proses pengetahuan seseorang tentang pekerjaannya, kompetensinya harus bertambah, sikapnya harus bertambah, gitu. Keterampilannya juga harus bertambah. Kalau dikatakan pengembangan karir adalah suatu usaha yang difokuskan pada peningkatan dan penambahan pengetahuan seseorang yang dilakukan secara formal. Kalau terformal itu ya ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan setelahnya. Dan berkelanjutan. Berkelanjutan ini pengembangan karir harus dilakukan secara terus-menerus gitu selama orang tersebut masih bekerja. Berikutnya, tahapan pengembangan karir. Yang dikembangkan karirnya itu harus mengikuti tahapan-tahapan pengembangan karir. Yang pertama yaitu yang A, karir awal. Karir awal, kalau pada perencanaan karir kemarin dikatakan bahwa karir itu dimulai dari usia 15 tahun. Maka karir awal ini kalau dilihat dari usianya itu ialah dari 15 sampai 24 tahun. Itu karir awal, biasanya orang baru merintis. Gitu ya. Dan baru merintis karir gitu kan. Kemudian karir pertengahan. Pada karir pertengahan ya sekitar 24 sampai 65. Ya. Ini orang di sini adalah memantapkan karirnya dan peningkatan memantapkan karirnya. Karir akhir ini menjelang pensiun di usia berapa ya, 65-an ke atas itu karir akhir. Apa yang dilakukan pada saat pengembangan karir? Misalnya karir awal ya, orang ini kan baru pengenalan terhadap lingkungan perusahaan. Jadi pegawai di situ ya baru mengenali tentang perusahaan dan pekerjaannya. Pertengahan ini udah agak lama, pegawai harus meningkatkan kompetensi-kompetensi untuk dapat melakukan pekerjaannya. Karir akhir ini di sini perusahaan harus menyiapkan pengganti bagi karyawan yang sudah mau pensiun. Kegiatan pengembangan karir. Kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan karir seseorang. 1 adalah prestasi kerja mutlak. Jadi pengembangan karir dilihat dari prestasinya.
Prestasinya apa ya? Kemampuan orang itu di dalam bekerja. Ya produktivitas orang itu di dalam bekerja. Misal kalian anak OTKP. Prestasi kerjanya anak OTKP, misalnya kamu jadi sekretaris, ya handal, mampu menghandle, mampu menangani pekerjaan-pekerjaan kesekretariatan. Itu yang berprestasi kerjanya. Kemudian misalnya kamu jadi administrasi, ya mampu melakukan kegiatan-kegiatan administrasi dengan baik. Itu yang pertama dilihat dalam pengembangan karir adalah prestasi kerjanya. Yang kedua, expose. Jadi, karir seseorang itu akan berkembang kalau ada orang yang mengekspos. Jadi, kalau bertemu dengan orang-orang yang benar. Kita prestasinya bagus, tapi nggak ada itu expose. Ya karirnya segitu-segitu aja, karirnya tidak berkembang. Expose. Jadi, harus ada sarana. Harus ada sarana agar prestasi kerja kita itu dilihat orang lain. Gitu. Harus pekerjaan kita itu harus dilihat orang lain, diekspos orang lain. Baru karir kita berkembang. Kalau enggak prestasi kerja bagus, enggak ada ekspos, karir kita juga tidak berkembang, gitu kan ya? Atau kurang berkembang setidak-tidaknya. Ekspos, harus diekspos. Yang ketiga, permintaan berhenti. Biasanya dalam pengembangan karir, permintaan berhenti ini biasanya adalah apabila kita akan dipromosikan. Promosi itu akan dipromosikan itu artinya apa ya? Dipromosikan itu artinya akan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Jadi di dalam perusahaan kalau misalnya secara dari awal itu kan dari rekrutmen di perusahaan itu long life karir seorang pegawai di perusahaan itu dari rekrutmen, kemudian penempatan, kemudian setelah penempatan adalah adanya adanya rotasi perpindahan pegawai, kemudian rotasinya itu bisa berupa promosi pegawai untuk menempati karir yang lebih tinggi. Ada promosi, ada demosi kebalikannya, bahwa pegawai itu akan menuruni, akan lebih rendah, menempati kedudukan yang lebih rendah. Ada promosi, ada mutasi. Mutasi itu kalau mutasi hanya pergantian mutasi itu pergantian yang setingkat, itu ya, perpindahan yang setingkat, perpindahan pegawai dengan jabatan yang setingkat. Biasanya pegawai dimutasikan itu untuk dipersiapkan untuk dipromosikan. Jadi ada kalau ada rotasi, ada mutasi, ada demosi, ada promosi, itu beda-beda. Yang keempat, kesetiaan organisasional. Nah, ini karir kita berkembang kalau kita punya kesetiaan terhadap organisasi. Kita loyal terhadap organisasi. Jadi, perusahaan juga akan melihat kepada kita kalau kita itu setia, loyal terhadap organisasi. Loyal itu bagaimana? Ya, contoh satu loyal. Salah satu kesetiaan terhadap organisasi, misalnya pegawai itu dalam keadaan seperti apa, perusahaannya sedang sulit, tapi pegawai itu tetap bekerja di dalam perusahaan itu. Terus misalnya loyal, dia kerja keras untuk perusahaan itu, menganggap perusahaan itu sebagai miliknya sendiri. Tapi biasanya untuk pegawai-pegawai yang pemula, biasanya loyalitasnya itu suka
apa ya, enggak ya ada sih suka ini ya, wah di sini gajinya kecil gitu-gitu, kemudian pindah. Berarti kalau sering pindah, namanya kesediaan organisasionalnya adalah rendah. Yang kelima, untuk kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan karir seseorang adalah mentor dan sponsor. Ini biasanya dari pihak perusahaan. Kalau kita berprestasi, bisa ekspos, setia terhadap organisasi, kemudian tidak punya mentor dan sponsor, ya karirnya segitu-segitu aja. Ya, makanya ini biasanya adalah pihak-pihak di dalam perusahaan yang mensponsori, yang mengembangkan karirnya, diatur oleh perusahaan. Lewat apa? Banyak nanti kita akan lihat. Kesempatan untuk tumbuh. Nah, ada kesempatan untuk tumbuh. Ada kesempatan untuk berkembang di dalam perusahaan. Nah, pengembangan karir, kesempatan untuk tumbuh, ya lihat dari organisasinya itu, besar kecilnya organisasi, itu mempengaruhi pengembangan karir untuk seseorang. Kalau perusahaan besar, kesempatan untuk tumbuhnya adalah besar. Kalau perusahaannya kecil, ya kadang mentok karirnya, pengembangan karirnya ya mentok. Misalnya kalian kerja di toko, ya mentok, adanya pemilik dan pegawainya itu saja. Ya udah selesai, kesempatan untuk tumbuhnya selesai. Oleh sebab itu mengapa orang selalu mencari perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan-perusahaan besar kesempatan untuk tumbuh sehingga karir seorang berkembang itu adalah banyak. Bentuk-bentuk pengembangan karir. Yang pertama pendidikan dan pelatihan. Nah, ini pendidikan, karir berkembang melalui pendidikan. Contoh dari pendidikannya, dari dulunya hanya sampai lulus SMK. Kemudian kuliah D1, D2, D3, S1, S2, S3. Nah, karirnya akan berkembang. Nah, kemudian pelatihan. Pelatihan itu, kalau pelatihan itu biasanya tidak seperti pendidikan. Pelatihan itu untuk jangka-jangka tertentu. Ya, untuk jangka-jangka tertentu saja. Misalnya pegawainya kurang di dalam menggunakan IT, maka diadakan pelatihan untuk IT. Misalnya pegawainya kurang, kalau kamu misalnya tentang keuangan, diadakan latihan tentang keuangan. Pelatihan lagi misalnya, kalau kamu misalnya kerja administrasi di bagian keuangan, ada kan? Misalnya menggunakan aplikasi keuangan kurang, maka akan diadakan pelatihan dan sebagainya. Bentuk pengembangan karir yang kedua B adalah promosi jabatan. Promosi jabatan itu perpindahan pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Nah, melalui promosi, orang dipromosikan, maka karirnya juga akan berkembang. Apa? Lah kalau promosi menduduki jabatan yang lebih tinggi, orang menduduki jabatan lebih tinggi, itu tugas dan tanggung jawabnya akan semakin tinggi, semakin baik, gitu. Makanya dikatakan karirnya juga akan semakin berkembang. Tugas-tugasnya semakin banyak, karirnya semakin berkembang. Pengetahuan tentang pekerjaannya semakin kompleks, ya karirnya akan berkembang. Yang ketiga C adalah mutasi.
bentuk-bentuk pengembangan karir yang ketiga, C, adalah mutasi. Mutasi itu tadi perpindahan pegawai dari satu posisi ke posisi yang lain dengan jabatan yang sama, masih sama. Misalnya dari bagian administrasi pindah ke personalia, dari personalia pindah ke bagian keuangan, tapi jabatannya sama. Itu mutasi. Mutasi ini biasanya dilakukan untuk pegawai yang akan promosi jabatan. Jadi akan dipromosikan jabatannya. Sehingga pindah, tahu nanti. Kan tadi kalau menduduki jabatan yang lebih tinggi, pengetahuan harus lebih kompleks, maka semua seluk-beluknya juga harus tahu, maka dimutasikan dulu. Ya, perpindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain, tetapi kedudukannya adalah posisinya adalah masih setingkat. Biasanya untuk dipersiapkan ke dalam promosi jabatan. Yang kelima, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap pengembangan karir kita? Jadi, siapa yang bertanggung jawab? Yaitu yang pertama pendekatan tradisional. Ini kalau pendekatan tradisional, ini biasanya perusahaan sudah menyiapkan pengembangan karir terhadap pegawainya. Jadi, yang merencanakan pengembangan karir semuanya sudah dipersiapkan oleh perusahaan. Itu mereka, mau ada pendidikan apa, pelatihan apa, rotasi apa, mutasi apa, sudah dilakukan oleh perusahaan. Tinggal terima nanti pegawainya. Yang nilai, kemarin kan ada penilaian pegawai, ya udah dari hasil penilaian perusahaan, maka perusahaan menggunakan pendekatan ini. Jadi yang merencanakan, yang mengembangkan adalah perusahaan. Yang kedua, B, adalah pendekatan baru. Kalau di pendekatan baru ini adalah karyawan bertanggung jawab. Karyawan sendiri bertanggung jawab terhadap pengembangan karir pegawai. Kita ini pegawai sendiri yang bertanggung jawab terhadap pengembangan karir. Oleh sebab itu, dalam pendekatan baru ini, pegawai harus merencanakan karir sendiri, harus mengembangkan karir sendiri. Selain ada bantuan juga di dalam perusahaan. Misalnya pendidikan pelatihan, mikir, aku cuma lulus SMA. Dalam pendekatan baru ini harus mikir, kalau aku jadi hanya lulus SMK, bisa Bu, kalau SMK itu tinggi, bisa, tapi untuk orang-orang tertentu lebih bagus kalau ditunjang oleh pendidikan yang tinggi juga. Nggak bisa ini, lama aku mau raih karir yang tinggi. Aku harus sekolah lagi, harus kuliah lagi. Nih, pegawai sendiri yang harus menentukan. Terus misalnya tadi, meskipun anak OTKP kan ada menggunakan aplikasi pengelola dana kas kecil. Itu kan kamu juga harus mahir. Harus di dalam pendekatan baru sendiri kamu merasa aku belum mampu. Gitu kan? Aku belum bisa. Ikutlah pelatihan, ikutlah kursus-kursus sendiri berdasarkan kesadaran sendiri. Kursus. Itu kalau pendekatan baru. Jadi pegawai sendiri yang bertanggung jawab terhadap pengembangan karir. Tentu juga berasal dari perusahaan. Ya, nggak bisa benar-benar sendiri. Jadi kalau pendekatannya tradisional itu perusahaan yang mengembangkan karir, kalau pendekatan baru itu pegawai bertanggung jawab juga terhadap pengembangan karir pegawai. Jadi nanti kalau kalian misalnya bekerja,
Ya lulus SMK bekerja ya nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan lupa untuk pengembangan karir kalian nanti kuliah gitu, lanjutkan pendidikan. Jangan baru lulus SMK udah kerja, setahun kemudian nikah deh. Ya bagus juga sih nikah muda gitu kan ya. Udah ketemu jodohnya, tapi ya entar lah, nanti umur 23, 24 itu baru nikah. Kembangkan karir dulu, nikmati masa muda dulu, pendekatan baru kuliah dulu, selesaikan minimal lulus S1. Banyak kok, apalagi kita sekarang adalah di kota besar, di mana akses pendidikannya mudah dan banyak sambil kerja. Yang dibutuhkan kan itu bukan hanya material, tetapi kan semangat, ya semangatnya, kemauannya pasti bisa. Yang keenam dalam pengembangan karir adalah manajemen pengembangan karir. Nah, manajemen pengembangan karir itu berlangsung dua arah. Yang pertama adalah arah pertama. Arah pertama dari pekerja yang aktif dalam perencanaan pengembangan karir dengan berbagai program sehingga menjadi sukses. Jadi, dari pegawai itu sendiri, dari pekerja itu sendiri aktif. Tadi dia nilai dirinya sendiri. Ya, terus ikutin program-program dari penilaian diri sendiri, ikutin program-programnya sendiri, buat rencana sendiri. Kembangkan sendiri. Misalnya tadi, kembangnya lewat mana? Lewat pengetahuan, lewat pendidikan, lewat pelatihan misalnya, salah satunya. Jadi mereka punya perencanaan sendiri. Oh iya, aku baru segini, kemampuanku cuma segini, kemampuan aku cuma segini, makanya aku harus lanjutkan pendidikan. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa begini, aku harus ikut pelatihan. Pekerja sendiri yang merencanakan, yang aktif. Kemauan dari pekerja itu sendiri, aktif mau ngapain gitu kan. Untuk karir saya, jangan mikirnya aja, udah lulus SMK, jadi sales, udah selesai, nikah. Paling-paling nanti juga balik ke dapur, jangan gitulah. Ya, meskipun perempuan juga harus sama dengan laki-laki, mikirin karir juga lah untuk berjaga-jaga. Iya, ya sekarang mapan, tapi ke depan semuanya itu tidak pasti. Kamu juga harus punya karirmu sendiri, dan karirmu sendiri harus berkembang. Makanya untuk dapat berkembang, rencanakan juga karirmu sendiri. Jangan puas terhadap karirmu yang ada selama masih ada waktu, itu kan. Sekarang misalnya lulus SMK kemudian nikah, nggak kerja di rumah, ya nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita nggak tahu di depannya itu seperti apa. Emang ada yang tahu? Tiba-tiba nanti udah kamu umur 40 tahun, 45 tahun, udah nggak pernah kerja, suamimu ngapain, meninggal, kamu ditinggal nikah lagi, lah gimana? Nah kalau kamu punya karir tersendiri, ya bagus gitu kan, paling enggak kamu bisa bertahan untuk hidup. Ibu kasih tahu nih ke kalian ya, soalnya kan masih muda. Kadang-kadang berbeda, keadaannya berbeda, maka kamu juga harus punya karir. Jangan puas, kau tinggal di kota gitu kan. Kalau punya kemauan aja, lulus SMK, Bu, aku sederhana, orang tua aku nggak punya uang, ya nggak apa-apa. Tapi kan kamu muda, bisa kerja keras, terus kuliah, ya memang ribet. Ya memang harus kerja keras, kan ibu selalu bilang, tahu ke kalian, bilangnya gini. Bilangnya, kalau kita orang sederhana, usaha kita harus lebih keras,
Gitu kan? Kalau kita sederhana, usaha kita harus lebih keras dari orang-orang yang kebetulan berasal dari keluarga yang berada, gitu kan. Kalau kamu mau karirnya berkembang, kamu menjadi sukses, orang sederhana kerjanya harus keras. Kalau orang kaya kerjanya 1, kamu harus kerja 5, bahkan 10. 10 nggak cukup, ya 20, gitu kan. Tapi pasti bisa, pasti bisa. Kamu kan punya modal, pintar dan muda, gitu kan. Jangan takut. Ya, kamu juga harus pikirkan karir kalian nanti ke depannya. Yang B, arah kedua, datang dari perusahaan yang membantu pegawai dalam menciptakan peluang sehingga pegawai dapat promosi jabatan. Kurang N ya. Arah kedua datang dari perusahaan. Ya, ini jadi karir kamu berkembang tidak berkembang itu ya utamanya berasal dari kamu sendiri kan. Kamu sendiri, perencanaan kamu bagus enggak, pekerjaan kamu enggak gitu kan. Kalau perusahaan kan hanya mampu menciptakan peluang saja agar pegawainya dapat promosi gitu kan. Jadi kalau kamu sendiri nggak kompeten, sikapnya nggak bagus, nggak ada loyalitas, ya gimana karirmu akan berkembang? Nah, kalau kamu sendiri tidak merencanakan karirmu sendiri, pengetahuannya segitu-segitu aja, pendidikannya segitu-gitu aja, keterampilannya segitu-gitu aja, ya nggak berkembang. Jadi pengembangan karir dua arahnya itu, arah pertama harus pekerja sendiri yang aktif merencanakan karirnya, pekerja sendiri menilai dirinya sendiri untuk kemajuan karirnya. Yang kedua adalah perusahaan membantu pegawai menciptakan peluang. Nah, kalau kamu tadi pekerja itu sudah merencanakan karirnya sendiri, tadi pendidikannya ditingkatkan, keterampilannya ditingkatkan, sikap ditingkatkan, etos kerja ditingkatkan, sudah. Lah kalau perusahaan menciptakan peluang, ya kamu ada kesempatan untuk karirnya naik, ada kesempatan mendapatkan promosi jabatan. Kalau pekerja sendiri pasif, udahlah nggak apa-apa, aku segini-segini aja, nggak usah aku perencanaan karir, nggak usah aku meningkatkan keterampilan pendidikan, ya udah. Meskipun perusahaan memberikan peluang kepada pekerja, bisa nggak? Bisa nggak pekerja menempati peluang yang disediakan perusahaan? Ya nggak bisa. Ya susah. Maka pekerja sendiri itu harus aktif. Karir berkembang itu bisa karena jabatannya jadi lebih tinggi, produktivitasnya di dalam bekerja bisa lebih baik, itu juga bisa, gitu kan? Nah, gimana produktivitasnya mau tinggi, pengetahuannya nggak cukup, keterampilannya nggak cukup, pekerja sendiri tidak mau merencanakan karirnya, tidak mau mengembangkan karirnya sendiri. Jangan hanya bergantung kepada perusahaan. Kita juga harus aktif. Pekerja sendiri juga harus aktif. Itu kan? Mau karirnya berkembang, usahanya harus lebih keras daripada pekerja-pekerja yang lain. Mau dipromosikan jabatannya, ya usahanya harus keras, pengetahuan, keterampilannya harus lebih baik. Gitu kan? Kalau pengetahuan, keterampilannya tidak lebih baik, ya gimana? Ya gimana mau dipromosikan? Ya kemampuan berkomunikasinya harus
lebih baik daripada pegawai-pegawai yang lain. Keterampilan di dalam bekerjanya juga harus lebih baik, produktivitasnya juga harus lebih baik. Gitu kan? Kemauan komunikasinya juga harus baik, baru karirmu akan berkembang. Gitu kan? Jadi utamanya bekerja sendiri, merencanakan dan mengembangkan karirnya, kemudian perusahaan memberikan peluang. Jadi kalau kalian atau pekerja ini akan siap menduduki peluang-peluang yang tersedia di dalam perusahaan. Kalau dia juga melakukan perencanaan dan pengembangan karir sendiri. Bu, terus tanya, Bu, saya sudah merencanakan karir, sudah mengembangkan karir, saya sudah mengikuti pendidikan tambah, pelatihan udah ku tambah, kemampuan komunikasiku sudah lebih baik. Kemudian apa itu namanya? Aku sudah bekerja lebih produktivitasku lebih baik, tapi kok aku orang lain yang dipromosikan? Berarti kurang itu usahamu. Berarti lebih baik orang lain. Apa? Koreksi diri lagi. Dirimu sendiri. Apa yang kurang pada diriku? Itu tanya lagi. Rencanakan ulang. Kembangkan ulang. Ya. Tapi ya percaya aja, kita kan ciptaan Tuhan. Ya kadang-kadang kita memang percaya takdir, tapi di dalam takdir itu usaha manusia juga sangat berpengaruh. Masa iya sih orang sudah berusaha? Masa sih orang sudah berproses tetapi tidak berkembang? Nggak mungkin. Gitu kan? Ya kalau yang penting kan kamu udah usahanya. Sudah berusaha untuk mengembangkan karirnya dengan berbagai cara. Sehingga ketika ada peluangnya mendapatkan promosi, kalian dapat ambil. Lah kalau kamu tidak merencanakan, tidak mengembangkan karirmu sendiri, bagaimana dapat mengambil peluang yang disediakan oleh perusahaan? Contoh, kalau kalian pengembangan karir, kalau kamu mau mengembangkan karir, misalnya jabatan kamu sekarang adalah jabatanmu adalah misalnya tenaga administrasi, staf administrasi. Staf administrasi. Misalnya kamu adalah staf administrasi. Nah, harus ditetapkan, kedepannya aku mau jadi ini, gitu kan? Kedepannya aku mau jadi ini, gitu kan? Misalnya aku mau jadi manajer administrasi. Ya udah, perencanaan pengembangan karir, baru aku lulus SMK. Masih misalnya 10 tahun kemudian, oh aku harus kuliah. Aku harus mengikuti pelatihan, misalnya untuk menjadi sekretaris. Penampilannya harus oke, gitu kan? Berarti aku harus ikut pelatihan pengembangan kepribadian. Tampilan fisiknya harus oke, aku harus ikutin pelatihan untuk tata rias. Apa itu untuk jadi sekretaris? Apa itu pengetahuan tentang teknologinya aku harus oke, berarti aku harus ngambil kursus-kursus mengenai teknologi, gitu kan? Oh, untuk jadi tenaga administrasi, aku misalnya harus apa itu namanya, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih bagus, maka ambil kursus-kursus komunikasi, tulis di situ di perencanaan, dikembangkan. Jangan berhenti sampai perencanaan, laksanakan. Gitu kan? Maka ketika perusahaan ada peluangnya, kamu akan dapat peluang promosi jabatan. Misalnya
Misalnya lagi, apa itu misalnya? Yang gampang, jadi guru agar karirnya berkembang. Gimana? Oh, hal-hal yang sifatnya keguruan juga harus dikembangkan. Misalnya, guru perlu teknologi, ya pengetahuan tentang teknologinya ditambah. Guru perlu pelatihan untuk penggunaan metode-metode mengajar yang lebih baik, ya digunakan. Oh, misalnya S1 tidak dibutuhkan lagi, sekarang mau jadi dosen, harus lulus S2, ya pendidikan. Itu perencanaan. Tulis itu apa rencananya, terus laksanakan. Ingat, kalau kamu buat perencanaan harus ada waktunya. Rencanakan sendiri, berapa tahun ke depan aku harus jadi ini, gitu kan? Ya, rencanakan dulu, tulis, laksanakan. Begitu ada peluang, dapat diambil untuk dapat dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi. Tanpa pekerja aktif di dalam pengembangan karir, ya susah. Apapun peluang yang diciptakan oleh perusahaan, ya nggak bisa kamu ambil. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah dari pertemuan ketiga dan keempat adalah karir merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda. Karir yang berarti kemajuan dan perkembangan pekerjaan yang digeluti oleh seseorang. Ini tadi berproses, maka orang harus melihat tahapan-tahapan perkembangan dari waktu ke waktu. Beberapa kegiatan pengembangan karir adalah sebagai berikut, itu lihat prestasi, expose, permintaan bersendi, kegiatan organisasional, mentor dan sponsor, dan yang terakhir adalah kesempatan untuk bertumbuh. Sekian yang kalian pelajari hari ini, semoga kalian mengerti, semoga kalian jelas, dan jangan lupa tetap semangat, tetap belajar yang rajin dan tekun. Semoga kedepannya kalian akan sukses dan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.